Racuni kehidupan, racuni keimanan. Menggelap diri dalam gambarnya dan dibilang Selamat malam saudara. Kebangkitan industri pertunjukan musik pasca pandemi COVID-19 tampaknya belum sepenuhnya dibarengi dengan kesiapan para pelaku industri itu sendiri. Belum lepas dari ingatan kita pada tragedi Kanjuruhan di Malang dan juga festival Halloween di Itaewon bahwa kurangnya profesionalisme, mental cari untung besar dan juga koordinasi buruk antar pihak dalam sebuah event bisa berakibat fatal, nyawa taruhannya. Namun bukannya berkaca pada tragedi itu, beberapa konser musik yang akhir-akhir ini digelar justru berjalan secara buruk dan akhirnya mengecewakan para penonton, mulai dari kericuhan, pembubaran, hingga pengunduran jadwal pertunjukan, bahkan sampai dengan tahun depan. Malam ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di masyarakat terkait dengan dampak buruk penyelenggaraan pertunjukan musik yang baru-baru ini terjadi bersama para narasumber yang telah hadir di Studio 4 TVRI. Langsung saya perkenalkan, yang pertama adalah Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Dino Hamid. Mas Dino, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelahnya ada pengamat sosial, Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Juga sudah bergabung di Studio 4, Kepala Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019, Triawan Munaf. Pak Triawan, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga pemimpin redaksi popharini.com, Anto Arif. Selamat malam, Santo. Malam. Dan yang terakhir adalah yang paling ujung, musisi dan juga pengacara, Kadri Muhammad. Mas Kadri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Dan nanti di Zoom kita juga akan berbincang bersama musisinya, begitu ya, bagaimana melihat tragedi ini dari sudut pandang seorang musisi bersama Dewa Bujana di segmen 4 nanti, begitu. Kita akan bicara dulu mengenai bagaimana tragedi ini bisa terjadi. Mungkin yang pertama saya ingin ke Mas Dino terlebih dahulu, karena bagaimanapun yang disorot adalah penyelenggaranya juga ya Mas Dino ya. Tadi di awal saya sebutkan bahwa kita sudah lepas dari pandemi, hampir lepas dari pandemi, dan saat ini juga sudah mulai ada gerakan-gerakan baru untuk bisa menggelar kembali event musik yang sebelumnya terhenti ya karena pandemi COVID-19. Namun sesuai dengan tema kita hari ini, konser tidak dilarang. Apa benar tidak dilarang? Kalau tidak dilarang, kenapa ada kemudian pengunduran jadwal, penghentian dan segala macamnya? Dari sudut pandang penyelenggara, banyak yang mengatakan bahwa penyelenggara ambil untung saja nih, gitu kan, dengan kapasitas yang sekian, kemudian diambil 2 kali lipat dari itu. Dalam pandangan penyelenggara event, bagaimana melihatnya? Ya, kalau balik lagi dari sejarah dulu ya, sejarah dalam konteks dunia hari ini, dunia kami dunia yang paling terdampak. Betul. 3 tahun lah, 2 tahun lebih gitu. Jadi saat kemarin bulan Maret mulai menghadapi masa adaptif, ya kan, dimulai dari MotoGP, kebetulan saya juga buat music festival di Mandalika, terus dilanjut oleh Mbak Dewi di Java Jazz, terus juga Mas Emil, sekjen saya di Playlist Festival di Cimahi. Itu kok boleh dibilang secara capacity dahsyat semua tuh. Saya di Mandalika 20.000, Mbak Dewi tembus di 40.000, Emil malah di justru Cimahi. Memang segitu atau memang melebihi? Makanya saya kasih tahu. Mas Emil itu di Cimahi tembus 90.000, rekor juga itu. Terus juga sampai terakhir Mas David di Synchronize itu tembus 80.000. Nah, kenapa berhasil semua? Karena 2 hal yang paling penting, yaitu kapabilitas dan kualitas gitu. Jadi kebetulan kami yang membuat atau menjalankan event tersebut memang
secara perjalanan cukup panjang gitu. Saya 12 tahun, Mbak Dewi 20 tahun hampir, terus juga Mas Emil 12 tahun. Jadi dari hulu ke hilir dalam pelaksanaan, perencanaan sampai pelaksanaan itu memang kita sudah secara properly kita ukur gitu Mas. Angkanya numbersnya gede-gede semua kan. Kemarin sinkronis saja memang kondisinya kalau lihat datang sana memang penuh. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya happy. Tapi walaupun happy, apakah itu sudah melebihi kapasitas yang diizinkan sebetulnya? Enggak juga ya? Tidak. Kalau melebihi kapasitas itu dampaknya yang akhirnya terjadi kemarin, gitu. Dia mengajukan 3.000 ternyata puluhan ribu. Gitu. Oke, kalau melihat kasus yang belakangan ini, yang bahkan melebihi dari 2 kali lipat ya, penonton yang hadir, kita melihat event-event seperti yang di Istora kemarin misalnya, itu kan justru lebih dari 100% ya peningkatan jumlah penontonnya. Anda melihat seperti apa? Nah, balik lagi di era adaptif ini euforianya itu sangat luar biasa Mas, baik di sisi supplier maupun demand-nya gitu. Ya. Saya rasa dengan sebelum pandemi promotor di masa hari ini lebih besar gitu supply-nya. Dan penontonnya pun juga lebih banyak. Kalau dulu sebelum pandemi di level kayak Synchronize, Java Jazz itu paling terjadi 3 bulan, 2 bulan sekali. Ada tuduhan bahwa penyelenggara cari untung gitu, benar nggak? Kalau itu sih pasti Mas, kan bisnis. dalam artian yang sebetulnya kita bisa melihat dari 2 sudut pandang ya, positif dan negatif. Kalau negatifnya ya cari untung aja, tapi kemudian dibarengi dengan SDM yang mumpuni nggak untuk mengatur alur penonton, sign masuk dan exitnya begitu. Ya, sederhana berpikirnya sih memang untuk membuat sebuah event tuh segala sesuatunya harus proper sih Mas, ya kan? Dari mulai pembuat acaranya, pelaksananya, kontennya sendiri gitu kan. Karena kalau kita bicara kerusuhan dari tahun 73 di Purple di GBK, 150.000 orang di GBK, lebih kapasitas ya kan. Tahun 83 Mick Jagger juga di GBK. Tapi memang eranya saat ini berubah. Zaman dulu one source communication, satu berita aja gitu. Sekarang ada kejadian orang lemes di capture bilangnya pingsan. Betul. Ya kan? Jadi emang eranya juga cukup hari ini juga berubah. That's our challenge juga. Sebenarnya acara biasa-biasa aja, orang lemas di sebuah event, orang pingsan mungkin ya dari tahun 70-an memang udah terjadi gitu. Tapi emang sekarang era digital, jadi expose-nya berbeda, opininya jadi berbeda juga. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ke Mas Santo terlebih dahulu. Mas Santo, dari sudut pandang pengamat musik ya, melihat event-event yang belakangan hits atau banyak diselenggarakan melebihi kapasitasnya, bagaimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya yang menarik juga kan memang soal euforia tadi kayak Mas Dibo sebut ya. Karena gini, Indonesia itu punya insan-insan kreatif yang luar biasa. Dari sisi musik pun tiap tahun itu bikin album banyak sekali. Makanya ketika pandemi kemarin itu saya sendiri mencatat di Pop Hari Ini itu begitu banyak rilisan album yang terus sangat produktif dirilis gitu ya. Dan mereka ini adalah, kalau kami menyebutnya adalah mereka tuh alumni pandemi. Mereka yang bikin album, tapi mereka nggak sempat diturin, mereka nggak sempat tur media, konser keliling Indonesia segala macam gitu ya. Jadi semua itu numpuk sebenarnya, numpuk ketika di festival-festival yang di akhir tahun ini gitu. Jadi salah satu faktor itu juga baik penontonnya, baik bandnya sendiri, mereka tuh sama-sama euforia gitu sebenarnya sih ya. Tapi itu sebenarnya juga memang sama-sama harus dihandle juga sebenarnya, ada dari berbagai macam pihak yang harus sama-sama mengantisipasi. Gimana peran masing-masing pihak yang seharusnya misalnya penyelenggara, petugas pengamanan, bahkan kesadaran dorongan dari individu yang menonton juga seperti apa? Kalau saya boleh menekankan itu, menurut saya yang juga harus diedukasi adalah dari bagian pengamanannya. Pengamanannya. Karena kita tahu musik dari tahun ke tahun itu selalu berjalan. Dan bahkan kalau konser metal sekalipun itu bisa dibilang mereka yang moshing segala macam, mereka itu sudah paham dengan kalau aturan sebuah main. konser tidak aman itu sebuah indikator bahwa pengamanannya kurang. Bukan, tapi bagaimana cara menanganinya, penanganannya. Kan kayak kemarin kan kita lihat beberapa event ini kayak mungkin cara meng-cut-nya atau cara berhadapan dengan massa yang sebenarnya mereka nggak euforia ya, mereka karena musik gitu. Kadang-kadang suka penanganannya saja kadang tidak terinformasikan dengan baik sih, menurut saya ada faktor itu juga ya. Selain dari sisi semua ekosistemnya,
termasuk penyelenggara dan penonton juga. Karena kalau menurut saya penonton juga sudah cukup terinformasikan sih. Karena mereka ke Gigs Festival itu bukan cuma sekali 2 kali sih. Dan mereka sudah mengikuti semacam habitat yang ada gitu. Jadi kalau terjadi lagi kericuhan itu yang salah apa dong kira-kira? Ya, di sisi mananya, bukan kita mencari sumber kesalahannya, tapi di mana kemudian simpul-simpulnya perlu kita perbaiki begitu? Iya, banyak faktor sih. Semuanya memang harus dirunut satu persatu. Nggak bisa kita nyalakan satu aja. Oke. Seperti itu. Jadi semua harus bertanggung jawab ya? Iya, seperti itu ya. Saya ke Mas Kadri deh. Ya. Boleh nggak saya bicara dari sudut pandang hukum dulu? Ya. Oke. Karena kita melihat kan saat ini aturan tentang event, apalagi di kondisi pandemi itu sudah cukup jelas ya. Bahkan ada Satgas Covid juga yang perlu dimintai izin dan segala macamnya gitu. Anda melihat seperti apa dalam hal perizinan? Apakah alur perizinan yang sudah dikeluarkan ini sudah cukup memudahkan penyelenggara untuk membuat sebuah event musik? Ya, kalau saya melihat begini, bahwa konser-konser dengan yang ramai itu sudah ada sebelumnya. Saya pernah lihat satu konser di daerah di Padang pada saat itu. Saya mau nonton Once, dan kemudian begitu saya masuk ke dalam gor, suasana gor daerah ya, sedemikian sederhana dan orang panas semua masuk ya, dan kemudian mereka fun sebenarnya. Ini bukan cerita tentang kerusuhan orang yang mau ngaco ya. Dan kemudian saya lihat tuh orang-orang disiram pakai air karena pengap dan lain-lain ya. Tapi tidak terjadi masalah pada saat itu ya, karena memang situasi berbeda seperti tadi Dino sampaikan ya. Jadi memang sekarang ini kita fokus kepada euforia, penonton itu lebih banyak, ya. Orang semua mau keluar, apa aja yang ditampilkan dan disajikan itu dibeli orang. Nah, sehingga akhirnya memang di sini menjadi tugas sama-sama nih. Kita artinya mungkin yang sebelumnya juga tidak perfect, yang sekarang kita harus lebih hati-hati di sini. Ya, baik pemberi izin, dia harus berkomunikasi dengan si penyelenggara juga harus melakukan suatu tindakan-tindakan precautions ya, supaya nomor satu, ini kita kembali lagi, pasal yang dilanggar dalam situasi seperti itu general aja sebenarnya. Ini masuk ke ranah pidana pada saat kita teledor ya, yang mengakibatkan misalnya ada kematian atau ada itu nyawa ya, luka-luka, itu pasti ada pasalnya ya. Sehingga akhirnya orang menguji pada saat terjadi suatu tindakan pidana, orang akan menguji ada motif nggak nih dari penyelenggara? Ya, apakah dia sendiri yang memang mempunyai motif atau istilah hukumnya mens rea? Ya? Pada saat dia menjual, dia tahu kapasitas itu 10.000 tapi dijual 15.000, dia punya motif ya di situ. Motif sesuatu yang nggak bagus, yang nggak proper. Ya. Nah ini, jadi pada saat mereka sekarang ini mungkin saya tidak berharap sebenarnya karena ekosistem ini adalah kerjasama, ya, kerjasama semua pihak. Semua harus menjaga. Dan ini memang saya juga berharap bahwa tidak hanya promotor-promotor yang besar, ya, tapi promotor-promotor yang kecil itu harus mengcopy kebijakan-kebijakan, penanganan SOP yang dilakukan oleh yang promotor yang profesional. Walaupun mungkin mereka harus hitung budget ya, bahwa harus menambah kapasitas sekian, berarti berdasarkan best market practice-nya harus ada security jumlahnya sekian, dan dia harus berkomunikasi. Dan jumlahnya proporsional ya? Dan jumlahnya proporsional. Ya. Dan kemudian ada tindakan-tindakan tertentu yang akan membuat situasi itu tidak terkontrol di dalam panggung. Itu harus dirapihi. Harus dibenahi ya. Saya nggak mengharapkan juga kemarin ini saya ke tempatnya Jogjakarta. Itu mereka kasih tempat, memang tempatnya pas, mereka moshing. Dan itu memang bagian daripada penonton, itu part of the acara. Oke. Dan mereka happy aja, nggak ada yang perlu begini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sosial mau moshing ya nggak bisa. Ya, nah, termasuk juga, jadi artis pun sebenarnya, saya lihat riders artis besar itu, mereka bisa memasukkan beberapa kriteria bahwa keamanan harus harus pas, kemudian ada tempat sampah, tidak boleh buang sembarangan, api segala macam ya, itu mereka bisa menginfluence itu supaya acara konser berjalan dengan semua. Jadi ada peran dari si artis juga untuk bisa mengedukasi ya. Betul. Dari terutama penonton itu tadi ya, untuk bisa tertib, teratur, berculture yang baik juga di saat menonton konser. Berculture yang baik, penyelenggara juga demikian.
pihak security juga harus tahu. Jangan hanya memberikan izin tapi dia nggak tahu, tidak ada komunikasi. Ya termasuk juga tentunya semua yang pihak terlibat di lapangan itu. Saya ke Mbak Devi. Kita melihat saat ini kan masyarakat udah mulai katakanlah udah mulai kembali nonton konser ya kan, udah ngerasa hampir lepas dari pandemi COVID-19. Anda melihat seperti apa? Apakah dengan nonton konser ini apa yang kemudian menjadi dorongan orang-orang pengen nonton konser? Luapan emosikah? Atau apa yang ada di balik fenomena sosial ini, Mbak Devi? Ya, pandemi jelas mencerabut kemanusiaan seluruh manusia di dunia. Karena hitohnya manusia kan makhluk sosial. Ketika Anda harus melakukan social distancing saja, itu sudah melawan karakter alamiahnya manusia. Ditambah orang Indonesia, tambah dua bebannya, udah manusia kemudian makhluk komunal. Nah, komunal ini artinya apapun yang penting kita nongkrong, yang penting kita ngumpul gitu ya. Interaksi jadi, betul. Jadi secara umum memang ada aksi istilahnya revenge activities gitu kan, semuanya mau balas dendam gitu, dan itu seluruh dunia gitu. Nah, dalam konteks Indonesia memang menurut Gertz gitu ya, bagaimana tipologi masyarakat kita itu short-term society. Satu sisi kita sangat mudah dikelola, tapi kemudian juga agak lupaan nih gitu ya masyarakatnya gitu. Nah, tapi intervensi sistem itu menjadi penting. Karena apa? Karakter sosial patron klien tadi artinya ada lokomotif, ada gerbong. Kalau bikin event siapa sih lokomotifnya? Tentu saja penyelenggara. Nah, tadi yang disampaikan Mas Dino betul banget. Kita tuh punya sejarah panjang secara sosial, masyarakat kita bisa diatur kok. Event-event besar, bahkan konser-konser sebelumnya berjalan dengan lancar-lancar aja itu berlangsung dengan sangat baik. Jadi sebenarnya gak ada alasan untuk kemudian mengatakan masyarakat kita gagap, masyarakat kita mungkin karena lupa, enggak. Karena yang penting adalah bagaimana intervensi sistemnya tadi secara sosial, dan itu sudah bagus dilakukan oleh para promotor. Nah, memang ini dia kita juga paham ya, namanya bisnis pasti tumbuh penyelenggara-penyelenggara baru, belum lagi generasi baru yang juga mungkin belum pernah datang ke event dan sebagainya. Di saat 2019 COVID-nya masih kecil ya kan. Saat ini udah remaja aja tiba-tiba. Mulai bisa ikut event. Nah ini tapi sekali lagi indahnya masyarakat kita tuh paling bisa diatur. Contohnya dalam konteks COVID, kita jauh lebih unggul dari Amerika Serikat sendiri ketika melewati masa COVID. Jadi artinya ada peluang kok gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa menyadarkan semua pihak. Justru saya sangat optimis. Ini membuat semua orang kemudian akhirnya jadi waspada lagi, alarm sosial kemudian kembali menyala. Nah dari pengalaman yang sebelumnya, konser-konser yang digelar itu kan banyak yang berjalan dengan lancar-lancar aja. Saat ini ada kericuhan di beberapa konser gitu. Apakah boleh dibilang ini budaya atau mungkin orang anak-anak katakan ABG yang baru nonton konser, yang belum tahu culture-nya seperti apa, apakah bisa kita lihat ini sebuah culture shock bagi mereka? Karena ini sesuatu yang baru, selama ini dikungkung di rumah, interaksi dibatasi gitu. Jawabannya enggak sebenarnya. Artinya gini, ketika patronnya tadi, sang lokomotifnya itu tahu how to handle gitu ya, makanya tadi saya sangat percaya yang namanya track record itu penting sekali. Nah ini saya percaya nggak akan terjadi. Contohnya tadi Mas Dino sudah menyampaikan track record yang nggak puluhan tahun lalu, masih di tahun ini, dan itu artinya memang yang paling penting adalah semangat keterbukaan, transparansi baik itu kepada calon peserta gitu ya, masyarakat dididik. Ada yang bilang, Mbak Devi percuma deh ngedidik masyarakat Indonesia nggak suka baca, susah dikasih tahu tempat ini. Loh, modelnya mungkin nggak harus pakai baca, di saat di tempat begitu masuk kan, kayak kita sekarang udah terbiasa kok sebenarnya. Pengalaman empiris mereka juga bisa jadi pelajaran ya. Segala macam. Itu kan kita sudah cukup ketat dan kita sudah melewati itu dengan sangat baik gitu. Jadi artinya kalau itu kembali diterapkan, mengingat angka COVID naik lagi loh. Ini perlu hati-hati. Beberapa negara kembali menerapkan zero tolerance policy, artinya dia kembali lockdown. Ini tentu saja kita nggak pengen itu terjadi. Nah, jadi artinya sekali lagi manfaatkan nih masyarakat kita yang sangat fleksibel ini dengan intervensi sistem yang kuat, yang kita sudah punya kok, nggak perlu takut bahwa harus belajar lagi dulu nih IO-nya, promotornya, enggak. Asal diserahkan pada teman-teman yang memang sudah profesional, saya percaya ini akan berhasil. Nanti saya akan ke Pak Triawan yang selama bertahun-tahun punya pengalaman dekat berinteraksi dengan promotor event, bahkan artis-artis juga di Bekraf dulu, yang melihat itu seperti apa, bagaimana mengaturnya sehingga dulu-dulu tuh nggak pernah dari curi-curi juga ya Pak Triawan ya. Kami akan kembali lagi nanti. Usai jeda, Fokus Terkini segera kembali.